Halo, selamat datang di podcast Ini Gresik, salah satu ruang obrolan yang lebih mendalam ya. Mungkin kalau kita tagline-nya ini apa namanya? Sajikan Gresik dari sisi yang berbeda gitu ya. Jadi di episode yang keempat ini kita akan berbincang dengan salah satu tamu kita, sosok yang luar biasa. Beliau adalah salah satu fotografer dulu di media cetak Jawa Pos yang kemudian saat ini bergelut di dunia lingkungan ya Mas ya, Ya, di dunia lingkungan, aktivis lingkungan ya. aktivis lingkungan, dan juga beliau aktif untuk membesarkan UMKM ya, salah satunya di usaha kopi gitu ya. Nah ini kita akan sharing bersama beliau, namanya Mas Guslan. Gimana Mas Guslan? Terima Baik. kasih Mas sudah berkunjung ke Sama-sama. sini. Mungkin boleh diceritakan Mas sejarahnya tadi secara singkat dari berbagai profesi yang sampai saat ini, dan mungkin aktivitasnya sekarang apa saja, monggo. Aktivitas. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih juga Mas Daniel sudah menghadirkan saya. Alhamdulillah keadaan baik-baik saja ya. Kecuali lingkungan kita ya. Ini salah ada sangkut pautnya dengan lingkungan kita juga nanti, terutama di Gresik ya. Kalau perkenalan mungkin saya backgroundnya dari jurnalis ya, fotojurnalis. Jadi saya menjadi jurnalis itu fotografi ya, fotografi jurnalis, fotografer itu dimulai dari tahun 2005. Jadi kurang lebih hampir 19 tahun sampai sekarang. Kemudian sudah tidak aktif lagi, jadi saya juga akhirnya lebih bermain ke dunia perkopian sebagai mainan, dan sekarang agak lebih fokus ke otak-atik lingkungan kita supaya lebih baik, karena ya saya juga menjadi salah satu ketua pengawas di Yayasan Alam Biodiversity Indonesia, yang dimana yayasan kami itu menjadi terhubung dengan ANB. Jadi ada Association Nature Biodiversity yang ada di Jerman. Nah ini yang menjadi menarik akhirnya, bagaimana kita lebih fokus tentang penelitian rusa bawean. Nah ini nanti ada ceritanya gitu. Jadi background dari jurnalis yang akhirnya menjadi aktivis lingkungan gitu dong. Oke Mas. Baik, sebagai fotografer Mas ya, bagaimana peran visual dan dokumentasi lapangan ya menurut Kang Guslan dalam membuka mata publik soal ancaman kepunahan satwa endemik gitu. Ini dia maksudnya gini. Seperti rusa bawean. Ya, semua ada korelasinya ya. Artinya fotografi itu menjadi sebuah sharing, menjadi sebuah media untuk bagaimana kita memberikan sebuah informasi melalui visual. Karena visual makanya ada istilah kayak no pic hoax gitu kan. No picture hoax berarti harus ada visualnya. Nah ini makanya era-era sekarang itu bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu yang orang tidak tahu menjadi tahu. Ini sebenarnya bagian dari kaidah jurnalistik. Artinya seperti saya juga sekarang aktif di memotret hewan-hewan liar, terutama di bawean. Di sini kita bisa sharing gitu loh. Artinya bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana sih kondisi hewan terutama hewan ya di wildlife itu di bawean, keadaannya bagaimana dan sebagainya. Itu yang akan membuat sang pembaca atau yang melihat itu menjadi tergugah. Artinya dalam hal ini fotografi mempunyai dampak atau mempunyai efek di mana orang yang tidak tahu menjadi tahu tadi. Ini harus menjadi ujung tombak kita untuk membuka pintu supaya orang itu bisa melihat lebih luas tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Itu sebenarnya dari sisi fotografinya sih. Makanya kita tidak lepas dari aktivitas fotografi masih gitu. Mas kalau boleh tahu itu kan yang sekarang diteliti kan bawean Mas, berarti hewan darat ya. Kan ada laut, ada laut, ada yang di udara ya. Kalian Mas Guslan juga aktif di laut juga kan? Ya, underwater. Itu gimana Mas? Apakah sama diteliti juga yang di laut atau fokus ke rusa atau gimana? Kita masih fokus sebenarnya di darat ya, karena kita berhubungan dengan seri bawean ini lebih ke exclusively ya.
nama Latin dari rusa bawean yang benar-benar endemik. Jadi kita fokus karena ini sebenarnya di ujung kepunahan juga, karena rusa ini hanya ada di bawean gitu kan. Jadi masalah kan kalau rusa ini punah, dia tidak akan terlihat, tidak akan ada lagi, atau siapa yang peduli selain kalau kita. Makanya saya salut dengan teman-teman Dr. Frank dari Jerman itu bersama kita juga melakukan pemasangan GPS di rusa, lalu memasang kamera trap dan sebagainya, yang membuat kita harus tetap memantau di mana pergerakan rusa. Apalagi yang jadi permasalahan sekarang semenjak gempa bawean waktu itu, penangkaran rusak, dan penangkaran itu hewannya, rusanya keluar semua. Gitu. Jadi di luar pengendalian kita sebenarnya akhirnya. Nah, itu yang harus menjadi fokus kita juga untuk hal seperti itu. Nah, berhubungan dengan underwater, memang saya salah satu fotografer yang bukan hanya jurnalistik ya. Saya lebih juga melakukan hobi underwater fotografi yang harus punya license. Jadi ngambil divingnya harus ada license. Terus fotonya ada juga. Itu sendiri ada 2. Sampai levelingnya di rescue kalau saya. Jadi ada advance fotografi juga, lebih ke deep dive. Nah, deep dive ini lebih bermanfaat sebenarnya. Jadi kalau fotografi underwater, saya pernah terlibat di evakuasi Air Asia di Pangkalan Bun untuk melakukan dokumentasi evakuasi. Tahun berapa Mas itu ya? Aduh, tahun berapa ya Air Asia ya? Banyak lah, pokoknya ada beberapa yang kita lakukan ekspedisi kayak di ekspedisi Wakatobi tentang ikan-ikan Napoleon. Dan yang paling terbaru ini sebenarnya di bawean kemarin kita melakukan ekspedisi kapal karam yang sudah tenggelam sejak zaman kolonial tahun 1800 akhir. Itu banyak kita temukan beberapa yang masih ada, yang bisa ketemu beberapa foto-foto underwater dan menjadi cagar budaya. Bisa menjadi cagar budaya. Berarti masih ada Mas kapalnya? Ada, tapi sudah nggak diangkat, memang sengaja nggak diangkat. Tidak utuh sudah. Jadi memang kapal-kapal itu hanya sebagai saksi dan bukti bahwa itu pernah ada di sini. Dari mana kita dapat data itu? Dari Belanda. Jadi setiap mapping pergerakan kapal di Eropa, terutama orang Eropa itu selalu memberikan koordinat ke istilahnya bandarnya sana atau stasiun pusat, bahwa kapal ini pernah di sini tenggelam pada koordinat sekian. Ada 8 koordinat pada waktu itu, yang kita temukan hanya 2 gitu. Jadi nggak tahu sisanya kemarin apakah sudah diambil oleh besi tua gitu, atau memang tidak akurat gitu kan, atau mungkin bisa jadi tertumpuk dengan lumpur-lumpur yang semakin tebal karena udah ratusan tahun. Tapi sempat kita ketemu di daerah Gili Gusong, itu juga ada beberapa tempat yang harus kita rahasiakan. Karena itu masuk ini masih harta karun ya berarti ya? Ya, karena harta karun itu gini, karena ada beberapa kapal, kenapa makanya di Gresik ada namanya Bandara Grise. Kemudian bawean itu menjadi transit sebelum masuk ke Pulau Jawa. Di situ banyak kapal-kapal yang menjadi kapal-kapal bersandar untuk melakukan pengisian, kemudian pengisian bahan bakar atau membawa barang dagangan. Dan ketika tenggelam, ya barang dagangan itu yang banyak. Barang dagangan tuh kayak gini. Ya, kita temukan kayak ada tackle, ada bahan-bahan batu-batu khusus, dan lebih ke tentang bahan-bahan untuk bangunan sih. Makanya beberapa bangunan-bangunan juga masih ada sentuhan-sentuhan kolonial dan Eropa, itu berpengaruh dari kapal itu membawa barang-barang itu. Barang jualan adalah barang dagang. Tapi selain itu banyak juga sih, ada Gucci, ada ya keramik-keramik yang menurut kita bagus gitu. Berarti bangunan-bangunan ikonik sekarang itu ngambilnya dari Belanda ya? Bisa jadi ya. Karena memang salah satu contoh rumah Gajah Mungkur ya? Ya, ubinnya dan sebagainya itu memang harus dari Belanda dia bawa. Itu seperti itu. Jadi bawean itu harus sedikit digambarkan, dia berada hampir di antaranya Kalimantan dan Pulau Jawa. Tetapi lebih dekat ke Pulau Jawa gitu kan. Jadi pas utara garis lurus 124 km dari Pelabuhan Gresik. Tarik garis lurus. Itulah bawean. Jadi, makanya kenapa strategis banget, dan kenapa akhirnya kami di ABI ini memang lebih cinta dengan baweannya itu, karena ekosistem, terus kemudian biodiversity, keanekaragaman hayati dari historical. Oh ya Mas, mungkin bisa dijelaskan tadi istilah
biodiversity apa? Ya, biodiversity itu Diversity apa itu, Mas? artinya gini, ini bagian dari sebuah keanekaragaman hayati ya. Di situ ada tumbuhan, ada hewan, dan itu banyak yang bisa kita eksplorasi. Artinya gitu. Biodiversity jadi istilahnya lebih ke bagaimana kita harus merawatnya, lebih ke merawatnya, karena kita itu salah satu yayasan yang non profit. Oke. Jadi benar-benar kita harus bergerak pada penyelamatan, makanya kita fokus di rusa. Ternyata bukan cuma rusa loh, Mas Daniel. Ada yang namanya babi kutil gitu. Nanti kalau teman-teman searching di Google apa sih babi kutil itu? Ya wajahnya agak serem sih. Itu endemik bawean juga. Ini endemik. Ini salah satu babi kutil yang endemik juga. Dari bawean juga ini. Ya, tapi yang ini menjadi perburuan, ini ada di bawean semua. Oh, Ada elang, kemudian ini contoh ya babi kutil yang akhirnya kecampur dengan babi biasa. Oke. Sebenarnya babi juga menjadi sebuah permasalahan di bawean karena merusak ladang. Jadi ada beberapa pemburu yang akhirnya harus membunuh babi. Tapi yang dibunuh akhirnya babi kutilnya. Yang jadi masalah juga selain babi kutil, para warga juga melakukan trapping. Jadi memasang jebakan untuk tadinya untuk babi, jadinya kena rusa. Rusanya mati. Jadi banyak problematika yang membuat hewan ini punah. Apalagi belum lagi tentang anjing liar. Ini yang lagi rame tentang anjing liar. Bahwa anjing liarnya semakin banyak dan juga rusa itu menjadi salah satu mangsanya. Itu yang mengerikan buat kita, itu mengerikan banget. Gitu Mas Adi. Jadi kalau dari pengalaman Kang Guslan ya, turun langsung di sana, itu kira-kira seberapa serius ya ancaman dari anjing liar ini terhadap ekosistem ini apa namanya? Rusa ya. Terutama rusa ya. Waduh, ini mengerikan sekali karena anjing liar itu bertumbuhnya dengan pesat. Gitu. Mungkin anjing liar ini bisa jadi bawaan dari orang yang dulu memelihara anjing, kemudian dipelihara menjadi beranak pinak, dan mungkin saking kebanyakan akhirnya kenapa menjadi liar karena sudah tidak terkontrol lagi populasinya gitu. Berarti lebih banyak jumlahnya daripada rusa ya? Mungkin kita juga nggak tahu. Tapi rusa itu juga hitungannya sudah ratusan ya. Mungkin sudah tidak 500 ekor lagi. Gitu. Bisa berkurang karena kita juga akan mengontrol bagaimana perkembangbiakan rusa, karena ini bagian dari pengendalian ekosistem ya. Jadi kita harus tahu apa-apa saja yang membuat rusa ini harus bertahan sampai sekarang. Makanya kita punya cita-cita ingin membuat sebuah penangkaran yang benar-benar di situ ada research, ada penelitian, ada pengembangan biakan rusa. Karena selama ini yang menjadi penangkaran itu hanya sebatas tanda kutip wisata. Orang datang ngelihat, kasih makan, pulang. Ya. Tapi kita ingin suatu saat tempat itu ada di mana banyak sekali dalam satu area, menjadi tempat research, penelitian buat kita dan menjadi taman safari kecil yang sifatnya edukatif, gitu misalnya gitu. Jadi ada bagian hal-hal yang sifatnya orang datang ke situ untuk lebih mengenalkan rusa. Apalagi orang tidak banyak tahu loh Mas Daniel, ternyata rusa bawean itu pernah menjadi ikon. Namanya Atung, ikon SEA Games kalau nggak salah. Asian Games ya. Tahun 2018 ya kalau 18 ya. Itu orang nggak tahu Atung itu apa, rusa itu ternyata dari bawean. Kalau yang tahu, tapi kalau yang nggak tahu, kalau dia tidak baca narasinya hanya sekedar rusa biasa. Iya. Jadi memang ciri-cirinya rusa bawean itu kecil, lalu dia di matanya ada lingkaran kayak pakai kacamata gitu putih. Terus kalau jalan ekornya naik gitu, lucu sebenarnya, lucu banget. Ya itu. Oke Mas, kalau melihat ini ya isu anjing liar itu sering kan akhirnya saling menyalahkan ya terkait dengan kondisi di lapangan. Kira-kira yang bertanggung jawab itu siapa? Apakah masyarakat atau pemerintah atau siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau dari kita memang harus ada pengendalian populasi terutama ya, karena semakin dibiarkan juga semakin banyak. Nanti malah bisa menjadi rantai makanan tertinggi, takutnya begitu. Karena ini kan karnivora ya anjingnya. Kalau kita dibilang siapa yang bertanggung jawab, kita harus bertanggung jawab bersama. Karena sudah mengawalinya juga tidak dalam pengontrolan ya. Apalagi kita kadang meremehkan tentang biodiversity, meremehkan tentang agar-agaman hayati terutama hewan. Kadang meremehkan banget kita, udah biar ternyata yang terjadi adalah tidak adanya pengendalian yang membuat anjing itu semakin banyak.
Kalau dibilang harus pengendalian berawal dari individu masing-masing warga ya, itu pengaruh terhadap. Karena kita juga waktu dulu nggak tahu siapa yang bawa anjing pertama ke Bawean pada waktu itu kan. Tapi sebenarnya anjing itu digunakan untuk membantu juga perburuan, untuk mengusir babi itu bisa efektif. Cuma kalau tidak terkontrol itu yang bahaya. Gini. Itu maksudnya. Kemarin tuh sempat kami posting di Facebook ya, ini itu ada yang komentar kalau gitu berarti dibunuh aja anjing kan. Nah, Dihabiskan aja. itu sama dengan masalah babi. Iya. Babi itu gini, babi hutan ya, Iya. babi yang orang bilang celeng, Iya. kan yang kutil. Ini Iya. agak-agak Oh beda ya. beda banget. Babi kutil dia Iya. punya ciri khas yang kayak punya banyak tanduk-tanduknya gitu loh, tanduk apa nongol-nongol gitu di wajahnya. Kayak hewan purba ya jadinya. Ya ngeri ya kalau kita lihat manjanya nih, Iya. agak mengerikan. Iya. Tapi itu bagian dari satu endemik. Nah, sama seperti bagaimana ya Pak kalau dibunuh aja, memang sebelum kita bunuh mungkin ada baiknya biar mereka mati tua. Gitu. Artinya mati sudah. Misalkan gini, karena membunuh juga satu hal yang agak-agak aneh ya. Cuma yang harus kita lakukan adalah meredam populasi supaya tidak banyak. Yang sudah segitu sudah nggak apa-apa aja. Gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ini banyak, sampai kita punya wacana dulu, terutama tentang babi. Bagaimana kalau babi itu kita datangkan para pemburu dari Perbakin misalkan gitu. Iya. Kayak pernah Karena ada yang suka nembak gitu. nembak dor di bawah gitu Iya. jadinya. Kalau di sana cuma membunuh terus dimakan juga enggak. Iya. Apalagi kita tahu kearifan lokal di Pulau Bawean tuh bagian banyak didominasi oleh kaum muslim ya, terutama Iya, banyak iya. santri-santri juga banyak, terus ya pasti dimakan gitu kan. Apalagi anjing dan babi gitu kan, suatu hal yang diharamkan gitu kan. Itu mana deh. Oke. Kalau secara umum Mas di Indonesia itu kalau selain rusa ya bisa dibawa itu apa hewan apa lagi yang kira-kira mau punah itu? Punah. Heeh. Ini badak Badak. cula satu. Karena sebenarnya ruang lingkup kita tuh lebih di Pulau Jawa ya. Biodiversitas Indonesia tuh, tim kami sebenarnya base-nya ada di Banyuwangi. Karena kita juga lebih ke di Taman Nasional Baluran, Baluran kemudian ya, di iya. arah-arah tentang hewan-hewan yang benar-benar masih kita lindungi di sekitaran. Karena timnya ada sendiri, ada sisi barat dan sisi timur. Seperti itu Mas. Berarti alam biodiversitas Indonesia Iya. ini yayasan Mas ya? Ya, yayasan. Berarti berapa orang Mas yang ngelola sekarang? Ada 6 kalau nggak salah, 6 orang ya. Kalau saya bagian di pengawasnya, saya ketua pengawasnya. Karena banyak sekali struktur di yayasan yang kita harus bergerak masing-masing. Berarti termasuk pendiri Mas ya? Sendiri ya. Oke. Betul. Jadi memang waktu itu terkendala dari teman di Jerman, Dr. Frank itu di ANB, Association Nature Biodiversity yang dari Jerman, kalau melakukan aktivitas memang harus ada sentuhan-sentuhan kearifan lokalnya juga Indonesia. Jadi mereka biar bergerak kita bersama-sama lebih enak gitu loh. Makanya kenapa teman-teman BRIN juga melirik, artinya bagaimana sih penelitian yang udah dilakukan gitu. Tim ANB dari Jerman ini ternyata sudah sampai jauh. Kita sempat juga mengambil DNA rusa yang ternyata diteliti memang tidak ada di dunia lain, di dunia selain di Bawean. Makanya ada beberapa teman-teman teman lagi belajar di Korea tentang rusa, dan tim kita lebih banyak tentang perlindungan hewan juga sih, terutama tadi fokusnya masih di rusa dulu. Kayak gitu. Berarti sampai saat ini kira-kira sudah sampai mana Mas progresnya? Untuk tadi kan punya cita-cita buat penangkaran dan sebagainya. Sudah sampai mana? Terus kira-kira ke depan mau seperti apa? Ya, kalau ke depan sebenarnya kalau kita lihat di sini Mas Daniel, banyak sekali hewan-hewan yang masih kita belum tahu apa saja jenisnya, dan kalau menurut kita lihat ini satu hal yang banyak yang baru ya. Ada berapa nih Mas? Buahnya ya? Banyak banget, kayak ada tikus yang lucu nih, terus dari reptilnya juga ada Ini yang itu Mas bisa? Ya ada beberapa yang saya, karena ada banyak yang bisa kita otak-atik di sana. Belum lagi nanti berbicara tentang ini nih
kelelawarnya yang besar-besar tuh. Aduh itu keren. Ada Jadi guanya. aduh guanya banyak. Ada gua. Jadi ada beberapa yang hewan-hewan di bawah itu sebenarnya sangat menarik, sangat menarik dan kita harus jaga sih. Karena saya pikir kenapa kita harus bergerak lebih dulu karena memang eh, kalau kita tidak ada yang memulainya ini suatu hal yang akan diremehkan. Itu menjadi bahaya gitu. Seperti itu. Oke, baik. Kemarin kan beberapa tahun ini kita ini ya sering mendengar ada gempa Mas ya di Mhm. Bawean, dan kemarin di puncaknya di bulan apa ya saya lupa itu Mhm. kan cukup besar ya, 6 Mhm. apa 6 skala Richter Iya. gitu ya. Itu kenapa itu Mas kira-kira penyebabnya? Apakah tidak kan tidak masuk identifikasi badan ini ya kalau nggak salah termasuk di Gresik itu? Ya sebenarnya mungkin masih jalur rekahan ya. Masih Karena jalur ya, tapi dulu kan yang dibilang oh ini gempa Tuban gitu, padahal kok titiknya dekat Bawean. Ya itu juga salah satu bentuk eh, jalur gempa mungkin yang membuat Bawean itu sebenarnya makanya ada istilah Bawean itu adalah apa pulau yang sangat istimewa, pulau seribu bukit istilah gitu. Karena Oh, memang bukit kalau ya? Banyak bukit-bukit banyak bukit, jadi kalau kita datang bukit-bukit itu timbul dari dorongan-dorongan dari bawah yang membuat dia menjadi bukit gitu. Makanya kenapa di bawah juga ada namanya Danau Kastoba yang sangat unik. Jadi ketika waktu gempa itu juga sempat surut. Itu naik dulu ya baru ada danau. Dia naik dulu ya, ada danau di atas bukit itu yang sebenarnya kabarnya itu terkorelasi dengan laut di bawah. Jadi ada karena pasang surut juga bisa berpengaruh terhadap naik turunnya Oke. di air di Kastoba. Saya baru pertama sih baru sekali ke sana. Jadi nggak sampai ke Kastoba, baru ke mana itu Gilinoko sama ke beberapa titik itu. Iya. Karena ini kan ya, kalau sekali berangkat nggak bisa pulang seminggu di sana. Kalau lihat seasonnya dulu. Ya, season kayak menjelang Imlek gini ya. Oh, gitu. Januari, Februari. Kayak kemarin teman-teman kan yang ke sana baru pulang setelah seminggu lagi. Sampai ini KRI mau berangkat, alhamdulillah sekarang ombak sudah mulai landai. Makanya ada sesi tertentu di mana Bawean itu bisa kita eksplorasi. Kalau kita punya waktu yang sedikit, berarti cari sesi yang lautnya teduh. Idealnya bulan apa Mas kira-kira? Bulan. Nah, makanya kalau kita lihat di laut itu kan ada angin timur, angin barat. Sebenarnya angin barat itu dimulai di akhir-akhir tahun. Kalau angin timur ada di pertengahan tahun. Makanya kadang sesi terbaik itu di bulan Mei, Juni, Juli. Berarti tengah ya? Ya, di tengah. Mei, Juni, Juli artinya nanti Agustus agak goyang lagi. Berarti angin barat. Itu timur. Angin timur. Nanti setelah Agustus, September, Oktober, November lebih ke barat. Gitu aja sebenarnya kalau kita bisa membaca pergerakan angin dan tentang alamnya kita tahu. Kenapa kok saya bisa tahu? Karena saya biasanya harus mapping dulu kalau mau mancing. Oh iya, suka mancing juga Mas. Mancing suka. Berarti paket ya. Kalau ke sana pasti mancing. Ada mancingnya karena memang loh ternyata kalau kita selami underwater Bawean ya banyak sekali terumbu-terumbu karang masih bagus. Nah, ini juga menjadi perhatian kami yang nantinya akan fokus ke laut. Artinya laut ini menjadi satu hal yang sensitif tentang kedatangan wisatawan yang membuat keadaan rusak. Contoh, bagaimana keadaan para wisatawan kalau datang snorkeling harus kita briefing dulu. Dia bisa snorkeling nggak? Dia bisa kicking nggak? Kicking tuh kaki yang jangan-jangan kaki itu kena karang ya, membuat karang itu mati. Banyak. Jadi makanya kita tidak boleh harus pakai safety Mas ya. Safety tetap, tapi tetap bagaimana memperlakukan karang itu harus lebih. Karang terutama dengan ikan, karena karang sehat ikan ada, karang tidak ada ikan nggak ikut ada gitu loh. Itu masuk makhluk hidup Mas ya karang ya? Kan hidup, dia masih hidup. Ya, hidup. Dia hidup. Dulu kalau nggak salah kan sempat viral itu yang acara apa itu? Trip adventure apa ya ke sana, terus ternyata ininya banyak yang rusak gitu. Iya. Itu sebenarnya bukan hanya dari wisatawan juga ya, mungkin karena warga lokal yang belum tahu tentang bagaimana memperlakukan karang, terus bagaimana menangkap ikan. Mungkin ada yang masih menggunakan potasium, terus apalagi yang nyata banget nih, membawa tamu beberapa kapal yang seenaknya melempar jangkar.
Makanya sekarang di Gilinoko itu kita juga memasang buoy. Buoy itu satu titik di mana nanti tali itu cuma hanya satu nyantol di buoynya. Buoy itu suatu pelampung yang bisa kita menjadi tali tambat kapal. Jadi jangan sampai lempar jangkar lagi gitu. Oh, Terutama gitu. di daerah yang ekosistem airnya, lautnya di dalamnya itu bagus. Makanya supaya jangan sampai itu menjadi rusak. Itu salah satu. Lalu kita punya base camp juga di, kalau teman-teman ke Bawean tuh ada namanya Warung Bu Siti. Di mana itu, Mas? Di Pulau Nokonya, Oh, Pulau Gilinokonya. Jadi kalau ada pulau dan banyak penduduk itu ada, habis dari dermaga Pamona kita langsung ke dermaga pulau itu ada warung namanya Warung Bu Siti yang menjadi base camp kita juga untuk melakukan briefing gitu. bukan Itu yang di ininya, Mas ya. Berarti yang di pinggirnya ya, yang ya yang di kampungnya pinggir, ya? pas di pinggirnya laut itu iya. menjadi aset Iya, iya, iya. kita juga untuk nantinya punya harapan besar menjadi dive center atau snorkeling center untuk membriefing para tamu sebelum dia akan Oke. melakukan main-main airnya gitu ceritanya. Berarti yang dilakukan selama ini oleh Kang Guslan ini koordinasi dengan pemerintah setempat, Mas ya? Atau dengan Ada, tenda juga? ya Oh, kita atau mulai untuk menempel di pergerakan pemerintah juga karena ada beberapa laporan-laporan yang akan kita sampaikan juga gitu lah. Artinya Oke. temuan-temuan kita ini berawal dari sesuatu yang konsepnya kita pergerakan sendiri, kita menemukan apa kita laporkan. Pasti karena itu berhubungan dengan nextnya gitu lah. Apa yang akan dilakukan berikutnya ketika kita menemukan ini, terutama di Bawean. Nah, Bawean itu sebenarnya menjadi hal yang kadang terasingkan atau tidak terlihat, atau mungkin orang bilang kejauhan Bawean begini. Tapi sebenarnya Bawean itu istimewa. Buat kami Bawean itu satu hal yang menjadi pulau tersendiri. Dan buat kami kedatangan wisatawan yang tidak terlalu banyak ataupun tidak perlu viral pun itu malah justru menjaga ekosistem. jadi kejadian. Kan ada yang sempat ngomong Bawean itu seperti Pulau Lombok tahun 80-an. Benar ya? Ada juga tentang Pulau Bawean itu seperti Raja Ampatnya Jawa Timur. Dulu ya. Iya, iya, iya. Dan kenapa akhirnya Bawean dulu pernah menjadi sel Bawean pertama? Karena sebenarnya itu bagian dari dokumentasi kita yang pernah kita sampaikan ke tim kabupaten untuk melakukan presentasi di Jakarta. Makanya kementerian waktu itu membuat Bawean aja yang menjadi sel Bawean waktu itu pertama ya. Tahun 2017 kalau nggak salah ya. Berarti udah berapa kali, Mas, sekarang? Bawean mungkin sel Bawean udah kedua atau tiga, saya nggak tahu, udah nggak mengikuti. Tapi intinya gebrakan pertama orang melihat Bawean itu dari foto dan video. Itu yang akan foto-foto dari waktu itu dari kami tentang underwaternya, tentang ini semuanya, dan jadikan prestasi. Dan akhirnya Bawean di ACC sebagai pelaksana sel Bawean pada waktu itu. Makanya tadi bilang korelasi fotografi dengan kegiatan alam itu sangat terkoneksi banget ya, sangat berhubungan banget. Jadi orang aja mau berwisata harus lihat pemandangannya dulu kan. Saya tuh ingat dulu itu ada sempat viral di Inggris itu namanya Bukit Jamur, Mas. Itu ternyata ada foto yang dipajang dipamerkan di bandara. Jadi kan bagus itu. Nah, ini orang pada penasaran. Nah, ternyata waktu itu kan area tambang ya. Jadi nggak boleh masuk. Jadi waktu itu waktu ini Gresik waktu itu jadi referensi waktu itu. Jadi ada beberapa kunjungan dari Jakarta itu ke sana. Kan nggak boleh kan. Akhirnya kita yang nguruskan izin masuk. Itu belum dijadikan wisata waktu itu, masih viral-viralnya. Cuman ya tadi tidak direspon baik oleh pemerintah. Akhirnya ya sudah bablas. Ya. Makanya tadi saya bilang hubungannya dengan fotografi dalam kegiatan kita adalah dampaknya gitu. Itu bagian dari efek di dalam jurnalistik. Setiap melakukan sebuah peliputan atau apapun, kita harus memberi dampak yang berpengaruhnya seperti apa, bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dan gitu ya. Makanya harus benar-benar hati-hati dalam kita menyampaikan. Makanya apalagi kalau kita bicara IE ya, mengerikan. Semua bisa menjadi fakta yang tidak baik. Apalagi ya maaf tentang literasi para Gen Z yang hanya melihat tanpa memperlihatkan atau melakukan cross check ini asli atau tidak, hoax atau bukan. Itu kan yang menjadi masalah akhirnya.
Iya. Ya begitu deh. Iya. Era-era fotografi dan visual itu Dulu belum ada Mereka. AI ya. Jadi belum ada. jadi sudah yakin Apapun yang dilihat itu adalah yang nyata dulu gitu. Iya. Paling Sekarang AI-nya pakai diedit. ya, jadi kalau yang ada aneh-aneh pasti bilang, tapi belum tentu juga kan akhirnya gitu. Iya. Oke, baik. Menarik ya sebenarnya kalau membahas terkait dengan tadi terkaitan dengan fotografi dan satwa dan sebagainya. Oke Mas, mungkin balik lagi terkait dengan peran masyarakat lokal ya. Jadi seberapa penting keterlibatan mereka ya sebagai warga Bawean ini dalam upaya konservasi ya. Oke gini, Iya. sebelum masyarakat atau warganya bergerak, Iya. masyarakat harus mendapatkan info sebelumnya. Artinya siapa yang memberikan info itu kan? Info itu adalah berupa lebih ke sifatnya edukatif. Bagaimana memberikan pemahaman terhadap warga, bagaimana terutama dengan hewan ini, laut ini, terumbu ini gitu kan, terumbu karang dan sebagainya. Jadi kita edukasi dulu. Sebelum diedukasi orang tidak akan pernah mau tahu. Jadi artinya ya udah ini begini adanya ya, bukan gitu juga ya. Jadi banyak kita menemukan terutama lagi kalau kita bicara sampah di Bawean. Waduh itu harus benar-benar dari diri sendiri dulu. Sama sampah aja masih belum terlalu walaupun tidak semua ya. Karena kita juga punya tim di mana teman-teman di Bawean yang peduli lingkungan juga banyak yang berjuang untuk bagaimana sampah itu supaya semakin sedikit. Karena kan lucu ini contoh. Mas Daniel kalau ada orang bawa bahan makanan, bahan baku dari Gresik ke Bawean, terus udah sampai Bawean, sampahnya kemana? Kan gitu. Makanya kenapa Pemkot juga akhirnya membuat tempat penampungan, tempat sampah yang untuk penampungan akhir ya. Jadi kayak, tapi sudah berjalan sambil berjalan karena Bawean butuh itu. Atau mungkin Bawean butuh tempat khusus sampah. Karena kalau tidak, kalau kita ini lucu nih, kita kalau jalan ke laut di Sawah Mulia misalkan gitu ya, di daerah Sawah Mulia dekatnya Mercusuar tuh masih Sangkapura Kota tuh, Pesanggerahan dekatnya Pesanggerahan, itu kalau kelihatannya aja bersih putih, tapi kalau kita jalan terus kita gali-gali pasirnya dalamnya plastik semua mas. Itu yang akhirnya kelihatannya aja bersih atasnya, tapi ternyata nah itu berarti belum maksimalnya pembersihan. Dan atau mungkin yang penting biar luarnya dulu bersih tapi dalamnya masih gitu. Atau mungkin orang-orang selama ini sampah ditimbun misalkan gitu kan ya, itu menjadi pokok permasalahan juga dalam lingkungan. Atau dibakar ya mas biasanya, atau dibakar banyak ditimbun tapi nah itu yang menjadi suatu permasalahan juga, banyak harus yang kita benahi di pulau kecil gitu. Berarti karena banyak lebih ke edukasi mas ya. Ya, edukasi juga masalah budaya dan sejarahnya Bawean sangat baik. Sebelum masuknya Islam di tanah Jawa ada Wali Zainab. Oh iya, ada makamnya ya. Ada makamnya di Dipongo itu. Dan Dipongo juga menjadi satu tokoh yang sangat menjadi pahlawan nasional itu. Kalau dulu ada namanya Harun Thohir. Ada Usman Harun dan Thohir siapa gitu ya. Nah, kenapa akhirnya menjadi Bandara Harun Thohir gitu. Asli sana ya, asli Bawean yang waktu itu menjadi tim timnya KKB ke Singapura ya kalau nggak salah. Singapura apa Malaysia? Saya lupa Malaysia, kayaknya Singapura yang gedung McDonald-nya di bom waktu itu. Gedung McDonald ya, namanya McDonald, bukan McDonald toko. Franchise bukan? Ya bukan. Oh sudah ada McDonald. Ya dan itu ada cucunya yang masih hidup menjadi sejarah dan beberapa ya itu yang menjadi cerita-cerita sejarahnya. Sejarahnya Bawean dan banyak sekali budaya-budayanya. Apalagi bicara kuliner, waduh banyak banget. Oh iya, apa lobster mas ya? Lobster. Andalannya lobster. Nah, gitu. Iya. Oke. Mungkin ini mas, kalau melihat tadi tujuan Kang Guslan ya dan teman-teman itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mungkin untuk membuat penangkaran dan sebagainya. Itu gimana mekanisme yang dijalankan untuk mencapai ke sana kira-kira? Oke. Jadi gini, sebenarnya kita tidak lepas dari hubungannya dengan CSR ya. Contohnya, kita tuh punya cita-cita membuat CSR unggulan misalkan adalah salah satu
perusahaan besar di Gresik yang ingin ikut dalam kegiatan ini. Artinya kita setidaknya punya base camp ya, artinya gini. Kami ingin punya satu wilayah, suatu tempat, kalau Mas Daniel lihat di sini, di mana kita itu ingin membuat suatu taman konservasi, pusat konservasi dan edukasi rusa bawean. Di situ nanti di sini ada research management zona, ada visitor service zone, educational zone, dan breeding area. Jadi breeding ini lebih ke bagaimana pengembangbiakannya. Nah, yang paling ideal ini harus kita miliki. Artinya kita beli. Ini yang lama ya berarti? Belum, ini konsep baru. Konsep baru. Berarti di tanah yang baru. Di tanah yang rencananya kalau ada uang untuk kita beli. Maksudnya gitu. kita. Karena dengan hektar, itu Mas, minimal? ya kita bisa menguasai penuh. Ini banyak evaluasi tentang kegiatan-kegiatan alam yang berhubungan CSR yang ya maaf nih kayak ada beberapa tempat yang akhirnya menjadi polemik tentang tanahnya misalnya gitu. Iya. Memang ada idealnya seperti itu. Makanya kenapa research ini tidak sembarangan dan jangan sampai gerusa-gerusu. Yang penting ada beberapa perusahaan yang benar-benar ingin fokus dan kita bisa support karena tim kita dari Jerman loh ya. Jadi ada tim yang benar-benar fokus dan research tentang rusa bawean ini menjadi hal yang sangat serius. Karena gini, saya juga kadang malu ya, kok malah orang luar yang peduli dengan rusa ini gitu loh. Lalu siapa yang mau peduli tentang ini? Lalu siapa yang harus meneliti? Kan susah juga pedulinya dia karena memang Dr. Frank ini cinta sekali dengan rusa gitu loh. Jadi akhirnya kenapa bisa sampai dia meneliti rusa di bawean, ada ceritanya. Udah beberapa. Gimana itu Mas sejarahnya kok bisa sampai ke bawean? Sejarahnya nanti saya nggak tahu, jangan lupa tuh nggak kenal ya. Tapi paling tidak ada yang peduli gitu loh. Udah meneliti udah hampir 10 tahunan mungkin. Jadi benar-benar diteliti tentang pergerakan. Mas Daniel kalau lihat di sini, di sini ada pergerakan rusa sampai kita tahu. Bagaimana kita tahu? Karena kita pasang GPS di rusanya. Kita pasang tuh pimpinannya tuh kemana aja pergerakan. Jadi memang kebanyakan ada di sisi barat bawean. Dan kadang rusa itu nyebrang ke Pulau Cena. Oh, bisa nyebrang ya? Ya bisa kalau lagi surut. Oh, kalau lagi surut. Ya. Oke. Makanya kadang Pudakit itu menjadi pusat dulu penangkaran yang ternyata penangkaran itu hanya itu milik pribadi, Mas. Ya makanya kalau waktu itu penangkaran milik pribadi, ya itu suatu saat kalau kita punya uang kita beli deh gitu. Itu butuh proses juga. Tapi lebih murah mungkin Mas ya di sana ya tanahnya atau sama? Nah, lihat nanti deh. Pada intinya di situ akan kita bikin tempat yang tadi banyak sekali aktivitas untuk konservasi yang benar-benar untuk edukasi. Artinya bukan sekedar orang datang selama ini ngelihat rusa terus pulang, atau ngelihat rusa ngasih makan yang sudah disediakan terus pulang. Tidak begitu juga. Jadi kita benar-benar harus tahu bagaimana orang di luar sana biar tahu bahwa ada rusa yang endemik yang tidak ada di dunia, cuma hanya ada di bawean. Itu yang menjadi fokus kita. Jadi sebenarnya ini korelasinya lebih ke tentang wisata nantinya, Mas Daniel. Oke. Wisata khusus untuk bawean itu edisi yang benar-benar khusus. Salah satunya ini ya rusa bawean. Kan kalau di mana kemarin itu kan ada kayak penyu kayak gitu ya. Ya, ini ambil laut. Ya, penyu kalau mau kita bisa bikin juga. Ada juga ya. Karena banyak sekali polemik-polemik tentang hewan-hewan laut. Karena sebenarnya banyak kayak misalkan contoh. Kenapa di bawean lapternya lapangan terdalam masih 900 meter, belum sampai 1.200? Idealnya 1.200. 1.200 untuk ATR. Oh, ATR. Sekarang kan masih pesawat kecil. ATR tuh butuh 1.200. Di bawahnya ATR ya. Pilihannya adalah memanjangkan ke barat atau ke timur, ke darat. Kalau ke darat tadinya ada pembebasan lahan. Jadi waktu dulu mau ke arah barat pemanjangannya, jadi masalah laut dan di bawah itu adalah rumah penyu. Oh iya. Jadi akhirnya kan maju mundur. Makanya kenapa kadang tinggal gampang kok panjangin aja. Tapi tidak semudah itu ternyata. Oh, karena ada itu ya yang. Iya, makanya itu banyak sekali. Makanya kalau kita bicara tentang konservasi, tentang biodiversity di bawah dan keanekaragaman hayatinya itu luar biasa, Mas Daniel. Oke. Seperti itu. Mudah-mudahan misi atau visi mulianya bisa segera capai ya Mas. Iya, semua juga buat
Gersik juga terutama ya, Ah, dan warga Bawean yang kita Iya. makanya kita bilang kita tuh pingin punya taman safari kecil aja gitu ya, Khusus ya. khusus nih. khusus bukan mungkin nanti bukan cuma Hmm. rusa aja, Oke, banyak oke. hewan-hewan lain yang membuat mengangkat wisata Bawean itu bukan hanya sekedar laut, jadi bener-bener orang pulang dari Bawean begitu berkesan. Oke. Jadi ketika mereka datang, apa saja yang kita tawarkan, makanya kita harus berhubungan dengan tim pariwisata di Sparbud. Gak bisa lepas ya Mas Separ ya, ya, dari ya. dan wisata terus lingkungan hidup ya. Ya, karena semua akan terkorelasi Iya, nantinya. iya. Dan siapa menjadi trigger pemicunya adalah bagaimana kita harus menggebrak dulu di awal. Lah itulah makanya kita sekarang itu lebih ke banyak pergerakan-pergerakan bawah. Iya. Supaya nanti kita merangkum ini semua dulu menjadi sebuah bukti bahwa kita pernah melakukan kegiatan ini dan Iya. tinggal di follow up gitu loh. Ini maunya kemana sih, tinggal mungkin dari pemerintah kabupaten saya harapkan membantu kita juga, mensupport kita juga supaya ini menjadi terrealisasi, karena Selama ini belum Mas ya? tidak terlalu maksimal, mungkin ada ya, tapi terlalu maksimal. Jadi Iya. kita harapkan itu kita akan bersinergi gitu loh. Kita akan melakukan sebuah pergerakan yang benar-benar sana punya tempat, kita punya konsep misalnya gitu. Iya. Makanya kadang ada bilang kalau kita mau melakukan sebuah wirausaha atau melakukan kegiatan usaha, ada dua orang yang harus bertemu. Yang satu konseptor, dua investor. Investor kadang nggak punya konsep, Iya. uang ada, tapi konseptor kadang banyak nggak punya uangnya. Jadi kadang bingung, ini punya konsep tapi nggak bisa jalan karena nggak punya uang. Jadi makanya dua-dua ini harus saling melengkapi Mas ya. melengkapi. Dan makanya karena kita pilih siapa CSR yang berani untuk mengambil proyek ini, ya, mengambil proyek ini dan menjadi program unggulannya. It's okay gitu loh, misalkan dari teman-teman perusahaan di JP atau siapapun yang tergerak untuk ingin melakukan ini, kita welcome. Kita siap mempresentasikan, kita siap mendatangkan Dr. Frank dari Jerman untuk melakukan semua penelitian ini, memaparkan apa yang telah kita dapatkan di sini. Gitu. Oke Mas, berarti kalau tak lihat ini tadi kan ada banyak itu kayak BRIN itu kan dari perwakilan pemerintah ya, itu harusnya kan ada pusat, ada anggaran juga tuh di sana. Ya artinya gini, kita lebih waktu itu fokus tentang DNA-nya, pencarian DNA itu. Gitu. Mereka yang banyak membantu. Gitu. DNA bahwa ternyata telah diteliti, memang DNA ini tidak ada di rusa-rusa lain. Seperti itu. Oke Mas, mungkin terakhir Mas, pertanyaan terakhir. Oh belum terakhir ya? belum nyinggung kopi ya tadi. Nanti tambah panjang ya. Kopi panjang. Nanti atau ini aja wis. Jika mungkin barangkali bisa menyampaikan satu pesan penting ya buat pemerintah, komunitas maupun generasi muda Gresik saat ini, yang paling mendesak dilakukan itu seperti apa untuk menyelamatkan Bawean dari kehilangan satwa ikonik. Jadi buat saya sampai juga buat teman-teman di pemerintahan kabupaten dan beberapa generasi muda yang sekarang tuh lebih banyak acuh terhadap lingkungan. Terus di sini sebenarnya kita itu berharap kita akan melakukan sinergitas, melakukan sebuah kegiatan bersinergi. Artinya harus saling support nih. Kita tim yang sangat peduli dengan rusa Bawean. Kita punya tim ahli, bukan hanya dari lokal tapi juga dari Eropa, di Jerman, dan kita sangat serius untuk melakukan konservasi ini. Jadi kita juga berharap pemerintah kabupaten, terutama kalau kita berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Budaya, dengan lingkungan hidup, semua sebenarnya saling terkorelasi. Nah, saya juga berharap kepada teman-teman mungkin dari beberapa perusahaan besar di Gresik yang syukur-syukur ada yang melirik kita, karena kita juga sebenarnya berat untuk melakukan proyek yang besar ini kalau tidak saling support. Nah, harapan kami adalah supaya rusa Bawean tidak punah, supaya rusa Bawean masih bisa dilihat oleh generasi mendatang, karena rusa Bawean itu sebuah ikon yang harus dijaga. Bagaimana menjaganya? Ya kita semua yang harus bergerak. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan, bahwa
kita bekerja sama untuk konservasi karena banyak sekali yang harus dilakukan, pertama di Gresik. Karena ini adalah Gresik. Ini Gresik. Iya, siap-siap. Dan kita harus peduli dengan sifat-sifatnya lebih ke konservasi sebelum ini semua punah. Gitu. Oke, terima kasih Kang Guslan atas penjelasan yang cukup panjang dan lebar tadi terkait dengan rusa BWN yang mungkin di antara kita ada yang belum tahu ya. Ternyata kita selaku warga Gresik itu punya salah satu ikon yang tidak hanya daerah nasional tapi juga internasional, Mas. Mendunia ya. Bahkan kemarin sudah sempat menjadi ikon di event Asia gitu ya, dan mungkin di event-event dunia juga nanti akan muncul gitu ya. Rusa BWN gitu ya. Dan tadi juga sudah kita tahu ya roadmap-nya seperti apa dari Kang Guslan dan teman-teman. Kita nantikan saja, nanti mungkin ada kabar gembira. Amin. 1 tahun atau 2 tahun lagi itu kita sudah bisa rekreasi ke Bawean dan melihat terus safari kecil ya. Taman safari kecil itu ya, yang mungkin tidak hanya dinikmati oleh warga lokal ya, warga Indonesia, tapi juga di luar negeri ya. Menjadi daya tarik wisata ya. Yang itu tentunya menjadi salah satu value yang tidak dimiliki oleh daerah lain ya. Betul sekali. Dan itu yang harus dibaca sebenarnya oleh pemerintah dan oleh sektor yang lain ya, termasuk perusahaan juga ya mungkin ya. Karena ini bidang minat khusus. Benar-benar eksklusif kalau kita bilang. Bisa buat penelitian ya, pendidikan, rekreasi juga ya bisa ya. Dan mungkin itu karena waktu yang terbatas gitu ya. Mungkin nanti kita akan sambung lagi obrolan kita di sesi-sesi yang selanjutnya di kedainya Kang Guslan tentang kopi. Peti kopi ya? Ya, peti kopi. Peti kopi yang sudah terdaftar di Dinas Kementerian. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa mampir juga ngobrol-ngobrol dengan Kang Guslan. Beliau senang kalau langsung membuatkan kopi gitu ya. Jadi sambil ngobrol ya. Ngopi sambil ngobrol itu tidak terasa itu sampai 1 jam nggak terasa. Dan itu juga yang sudah dilakukan oleh tamu-tamu sekarang Mas ya. Ya, makanya Dr. Frank juga dari Jerman, bawa temannya dari Belanda, dari Swiss, semuanya biasanya rata-rata main ke tempat kita. Karena sebenarnya Banda Gresik bagian dari wisata yang lirikan dunia loh. Karena ada salah satu ikon rumah Gajah Mungkur itu ya. Arsitekturnya begitu luar biasa, yang membuat dia tarik. Saya juga pakai topinya Gajah Mungkur. Dikasih apa? Pak Heri. Oke. Mungkin terima kasih, gitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.